Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Taufik Rahman dengan NIM 2200018007. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi DOS dan DDoS. Baiklah, kita langsung ke materi. Yang pertama ada DOS. Apa itu terminologi tentang DOS? DOS atau Denial of Service atau biasa dikenal DOS adalah serangan siber yang menargetkan sebuah sistem atau sumber layanan cloud dengan request yang banyak dan beruntun menggunakan satu komputer melalui jaringan internet. Selanjutnya ada DDoS. DDoS atau Distributed Denial of Service, versi lanjutan dari DDoS dengan menggunakan beberapa device komputer untuk menyerang target sistem. Kedua bentuk serangan ini mengakibatkan sebuah sistem atau layanan tidak dapat digunakan pengguna untuk sementara waktu atau bahkan tanpa batas waktu. Yang selanjutnya ada beberapa ciri-ciri dari DOS. Yang pertama ada dilakukan dari satu sumber atau satu komputer atau alamat IP. Yang kedua ada biasanya menggunakan alat sederhana mengirim banyak permintaan ke target seperti menggunakan command prompt yang dilakukan looping atau mungkin tools-tools yang simple saja. Yang ketiga ada mudah dideteksi karena lalu lintas serangannya berasal dari satu titik, yaitu dari satu komputer atau satu IP. Selanjutnya ada ciri-ciri utama dari DDoS. Yang pertama adalah dilakukan dari banyak sumber atau serangan terdistribusi. Serangan ini dapat dimulai dari menggunakan VPS, multiple device, atau mungkin dengan remote desktop connection. Kemudian yang kedua adalah lebih sulit dideteksi karena lalu lintasnya berasal dari ribuan atau jutaan perangkat. Di sini para penyerang mungkin menggunakan kustomisasi untuk mendapatkan banyak fake device sehingga bisa mengirim request ke target tersebut. Yang ketiga ada serangan ini lebih sulit ditangkal dibandingkan DOS karena skalanya yang besar. Di DOS ini lebih melakukan membanjiri sistem yang dimiliki oleh targetnya tersebut. Kemudian ada beberapa jenis-jenis DDoS. Yang pertama ada amplification attack. Amplification attack ini memanfaatkan protokol yang memungkinkan respon jauh lebih besar dibanding permintaan awal. Kemudian ada reflection attack, menggunakan pihak ketiga yang sah untuk menyerang target dengan memasukkan alamat IP korban. Kemudian ada volumetric attack. Tujuan serangan ini adalah membanjiri bandwidth atau koneksi jaringan dengan lalu lintas palsu sehingga kapasitasnya habis. Kemudian ada protokol attack. Serangan ini mengeksploitasi kerentanan dalam protokol jaringan untuk menghabiskan sumber daya server. Kemudian ada application layer attack, menargetkan aplikasi atau layanan tertentu dengan permintaan yang tampak sah tetapi memiliki dalam jumlah besar dan kemudian akan membebani lapisan aplikasi. Berikut ada contoh-contoh jenis serangan DOS dan DDoS. Yang pertama ada amplification attack. Amplification attack memiliki DNS amplification, NTP amplification, SSDP amplification, memcache amplification. Kemudian ada reflection attack, ada DNS reflection, NTP reflection, CLDHP reflection. Yang selanjutnya ada volumetric attack, ada UDP float, ICMP float. Bagian protocol attack memiliki SHA float, ping of death, smurf attack, fragmentation attack. Kemudian selanjutnya ada application layer attack, HTTP float, slow low race, zero day attack, dan DNS query float. Kemudian contoh serangan DOS dan DDoS. Yang pertama serangan DDoS berbasis HTTP float dan network layer attack meningkatkan secara signifikan. Cloudflare melaporkan bahwa mereka berhasil memitigasi 10,2 triliun permintaan terhadap HTTP DOS dan menghentikan lalu lintas sebesar 57 petabyte pada Q2 2024. Q2 berarti mulai dari April hingga Juni. Kemudian serangan DOS dan DDoS sering menargetkan sektor-sektor vital seperti industri keuangan, platform game online, layanan cloud, dan situs web pemerintah. Dampaknya dapat berupa downtime yang mengganggu operasi layanan, seperti server yang tidak dapat diakses pengguna, kerugian finansial akibat pembatalan layanan atau kehilangan transaksi,
serta rusaknya reputasi organisasi. Sebagai contoh, pada kuartal kedua 2024, serangan DDoS menyebabkan penurunan aksesibilitas layanan publik dan kerugian besar bagi perusahaan teknologi dan keuangan. Motivasi utama serangan ini mencakup persaingan bisnis. Misalnya, 59% serangan terjadi untuk menjatuhkan pesaing, pelanggan yang tidak puas sebesar 21%, dan tindakan yang didukung negara untuk alasan geopolitik atau sabotase ekonomi. Ada beberapa tools yang dapat digunakan untuk melakukan DOS atau DDoS. Yang pertama ada Headspin 3, utilitas baris perintah yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan paket TCP atau IP dengan berbagai parameter yang dapat dikonfigurasi. Selain itu, pengujian ini juga memanfaatkan perangkat lunak Wireshark untuk memantau lalu lintas jaringan dan menganalisis karakteristik serangan. Yang kedua ada Loik, merupakan sebuah tools atau aplikasi peretas jaringan atau open source stress testing. Loik sering digunakan untuk serangan DDoS. Yang ketiga ada Slow Loris, menargetkan server web dengan membuka koneksi HTTP parsial tanpa pernah menyelesaikannya, membuat server kehabisan slot koneksi. Berikut ada beberapa penanggulangan serangan DOS dan DDoS. Yang pertama, penggunaan firewall dan sistem deteksi instruksi. Firewall dapat digunakan untuk memblokir lalu lintas yang mencurigakan atau berlebihan pada port tertentu atau dari alamat IP yang dikenal melakukan serangan. Kemudian ada sistem deteksi instruksi atau IDS, dapat membantu mendeteksi serangan DDoS lebih awal dengan menganalisis pola lalu lintas dan mengenali pola serangan yang tidak biasa. Kemudian ada filtering dan rate limiting. Rate limiting adalah sebuah teknik yang membatasi jumlah permintaan yang dapat diterima server dalam periode waktu tertentu. Jika permintaan tersebut melebihi batas, server akan menolak permintaan tambahan, yang efektif untuk melawan serangan yang mencoba membanjiri server dan permintaan. Kemudian ada filtering. Filtering dapat digunakan untuk menyaring paket atau permintaan dari alamat IP yang mencurigakan atau perangkat yang terlibat dalam serangan DDoS. Kemudian ada penggunaan layanan perlindungan DDoS. Layanan perlindungan seperti Cloudflare, Akamai Prolexic, atau AWS Shield dapat menangani serangan DDoS besar dengan mendistribusikan lalu lintas di server dan menggunakan teknik mitigasi untuk menyaring permintaan berbahaya. Berikut adalah sumber-sumber yang saya ambil untuk mengisi PowerPoint dan presentasi ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.